Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sebaik apapun kita, pasti akan ada saja orang yang tidak suka terhadap kita, karena memang begitulah hidup di dunia, selalu berpasangan, ada hitam dan ada putih, ada siang pasti ada malam, begitupun ada suka pastinya ada duka, alias sentimen, alias sirik, alias dengki dan sebagainya. Kita tidak akan bisa mengendalikan persepsi orang tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terlalu bereaksi lebih tentang bagaimana orang menilai kita. Orang yang menjalimi kita, siapapun itu orang, entah itu tetangga, teman, rekan, kawan, sekalipun keluarga kita, bahkan kakak kita sendiri. Karena orang yang jalim terkadang hanya iri dengan apa yang orang lain miliki, sehingga ia akan menyebarkan berita-berita negatif untuk membuat orang membenci kita. Dalam judul lagu pun ada, kalah materi tapi nanging kakangan duwe nyali lanang segan. Hal ini tentu sering membuat seseorang kecewa, sakit hati dan sedih, bahkan rasanya sulit untuk memberikan reaksi terhadap hal buruk yang orang lain lakukan pada kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak perlu membalas perbuatan dengan hal yang sama, tetapi kita harus mencoba menyadarkan mereka, orang yang menjalimi kita. Kasihan, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, bahkan mengutuk sama orang yang zalim, dan menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan adil terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita sekarang banyak duit, dihargai sama orang, ditakuti sama orang, jadi besar kepala. Apalagi sekarang sudah masuk tahunnya politik, di mana masanya orang-orang yang berpolitik meraih simpati masyarakat demi meraih kemenangan. Sampai-sampai ketika waktu sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, sampai-sampai ada bahasa yang tidak kita sadari, yang tentunya mencolimi orang lain. Hai bro, berpolitik itu harus pakai logika, politik itu harus cerdas, dan berpolitik itu harus beretika, tentunya harus beradab pula. Jangan hanya kita berpolitik mengandalkan ilmu doang. Mending kalau ilmu politiknya bagus, ilmu politiknya sudah mahir, tapi sekalipun kita sudah merasa pintar, kita sudah merasa mahir tentang berpolitik, jangan lupa menggunakan adab. Karena orang yang beradab pasti berilmu, akan tetapi orang yang berilmu belum tentu punya adab. Nah, kesimpulannya, sekalipun kita merasa hebat, kita merasa pintar, dan tentunya kita merasa sukses dalam berpolitik, walaupun hasilnya masih tetap orang lain yang menang dan menduduki jabatan yang sudah kita rebutkan, alias yang pintar berilmu kalah sama orang yang beradab. Perlu diingat, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, bahkan mengutuk sama kita
sama orang-orang yang zalim dan menekankan pentingnya keadilan dan diperlukan adil terhadap sesama makhluk ciptaannya. Firman Allah, ingat, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan. Dan dalam hadis dijelaskan, hati-hatilah kalian terhadap zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan pelanggaran adalah kegiatan, janganlah kalian berbuat zalim dan janganlah kalian mengalami kezaliman. Oleh karena itu, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Jangan sampai kita termasuk orang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya undur diri, perkenankanlah permohonan maaf dari saya jikalau ada kata yang kurang berkenan dalam hati, karena semua kesalahan datangnya dari diri pribadi saya, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.